Mohon perhatian Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi hari ini, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk PT BPR BKK Kendal Perseroda. Dan kembali lagi di tahun 2024 membagikan hadiah yang begitu luar biasa. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Yang kami hormati Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Dewan Komisaris PT BPR BKK Kendal Perseroda, Kabag Perekonomian dan SDA Seda Kabupaten Kendal, Direktur Utama PT BPR BKK Kendal Perseroda, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Notaris dan Kepolisian, serta Bapak Ibu Kepala Cabang dan yang kami banggakan para nasabah PT BPR BKK Kendal Perseroda serta hadirin tamu yang berbahagia. Undian Gebyar Tamades PT BPR BKK Kendal Perseroda tahun 2024 dimulai. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa dan lebih meriah lagi untuk kita semuanya untuk pagi hari ini di hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Merupakan acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Lutfi SSY dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillah bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafu maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa nasta'in. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa tanbarju bil qurbatuk bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawati mustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa subadati kulli ma'dum milang. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وذكر الأجساد وضيها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والصحة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندم إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بسخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا ميسر كل عسير يسر إلينا كل عسير فإن تسر عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله. حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير يا نعم المولى ويا نعم النصير. سلمنا من عذاب السعير سلمنا من عذاب السعير سلمنا من عذاب السعير. غفرانك ربنا وإليك المصير وأدخلنا الجنة بشفاعة النذير البشير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا ولنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولطاعة بر والدين ولمن عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan laporan Direktur Utama PT BPR BKK Kendal Perseroda kepada Bapak Ahmad Mundolin Esos MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan laporan singkat, ada pantun buat Bapak Ibu semuanya. Saya buat sewagu mungkin pantunnya. Jadi kalau pantunnya bagus kan itu namanya penyair. Ini karena direksi wagu nggak apa-apa. Pergi ke toko membeli emas. Emas dibeli untuk berhias. Ayo sedulur nabung tamades agar urusan semua beres. Sekali lagi mari kita menyemangatkan, kalau saya bilang tamades panjenengan jawabnya pasti beres ya. Pasti bares atau beres itu? Bahasa Kendalnya apa? Beres ya. Kalau saya bilang tamades, tamades, tamades. Matur nuwun. Nanti yang ada di ruangan ini semuanya dapat door prize, tak jamin dapat door prize semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Biro Perekonomian Sedap Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Kendal, yang saya hormati Kepala Kemenak Kecamatan Patebon, Pak Lutfi, yang saya hormati Pak Kapolsek Patebon, Pak Rozikin, ini kebetulan tetangga saya Pak, ini saya hafal. Yang saya hormati Komisaris PT BPR BKK Kendal, Pak Muhammad Eko, Direktur Umum dan Kepatuan, serta Bapak Ibu para nasabah dan keluarga besar PT BPR BKK Kendal yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dipertemukan di Aula Aldila ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku Direktur Utama PT BPR BKK Kendal akan menyampaikan laporan sekilas
tentang perkembangan PT BPR BKK Kendal, utamanya terkait dengan masalah aset, tabungan, dan deposito. Pertumbuhan aset posisi November 2003 ke November 2004, ya, November 2003 379 miliar 908 juta 262 ribu rupiah. Di bulan November 2024 meningkat menjadi 406 miliar 838 juta 675 ribu rupiah, atau secara angka alhamdulillah aset kita dari tahun ke tahun tumbuh 26 miliar 930 juta 413, dan secara persentase tumbuh 107,9. Kemudian untuk tabungan November 2023 238 miliar 145 juta 565 ribu rupiah. November 2024 menjadi 257 miliar 192 juta 920 ribu rupiah, atau secara angka tumbuh 19 miliar 47 juta 355 ribu rupiah. Kemudian deposito November 2023 87 miliar 937 juta 300 ribu rupiah, bulan November 2024 menjadi 96 miliar 210 juta. Jadi pertumbuhan deposito 8 miliar 272 juta 700, atau secara persentase meningkat 9,41%. Namun ada hal yang agak ironis, Bu, kalau yang kredit ini pertumbuhannya minus, makanya hari ini pelaksanaan undian Tamades kami juga akan mempromosikan kredit. Ya, Bapak Ibu yang sudah nabung Tamades, harapan kami juga menjadi nasabah kredit kita, karena deposito pada PT BPR BKK Kendal juga bisa dijadikan agunan kredit. Yang kredit ini tahun lalu kita 226 miliar 372 juta 134 ribu rupiah, yang November 2024 211 miliar 248 juta 606 ribu rupiah. Karena kalau kredit ini pencapaiannya hanya 93%. Mohon maaf ini karena ada wakil dari pemerintah provinsi, yang kami laporkan tidak hanya baiknya, termasuk jeleknya, Bu, kredit. Untuk itu kami mengajak hadirin semuanya yang hadir di sini untuk di samping menabung, kredit di BPR BKK itu ternyata juga banyak lebihnya. Ya, kalau tabungan setidaknya kami mencatat ada 4 kelebihan nabung di BPR BKK. Yang pertama apa? Yang pertama bunganya menarik. Pasti karena di BPR itu bunganya lebih tinggi dibanding bank umum. Jadi filosofi orang Jawa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit itu kalau nabung di BPR BKK. Mungkin di bank lain ada sedikit demi sedikit lama-lama jadi buncit. Karena apa? Karena potongan administrasinya terlalu besar. Nah, keuntungan yang kedua, bunga menarik, keuntungan yang kedua nabung di BPR BKK, potongan administrasinya itu kecil, hanya 1.500. Jadi kalau Bapak Ibu nabung di BPR BKK 1 juta, uang Bapak Ibu tidak akan habis, terus tumbuh berkembang. Ya, karena administrasi besar, administrasi kecil, bunganya besar. Kemudian yang ketiga, keuntungan menabung di BPR BKK tentu saja berhadiah. Ya, ada hadiah setiap tahunnya kita selenggarakan. Tahun ini ada banyak hadiah yang kami sediakan buat Bapak Ibu, diantaranya hadiah utama Daihatsu Sigra, kemudian ada kendaraan bermotor, dan nanti ada televisi Polytron, almari es, dan juga mesin cuci, yang nanti di semua cabang
ada hadiah pemperataannya di 13 cabang PT BPR BKK Sekabupaten Kendal. Kemudian kami perkenalkan produk kredit yang ada di BPR BKK. Ini kita barusan melonsing kredit akhir tahun, Bu. Ya, bunganya sangat murah, hanya 0,8. 0,8 itu berarti kalau di dalam 1 tahun ya, 0,8 itu berarti kalau dibulankan mungkin sekitar 0,75 lebih sekian dikit lah ya. Enggak ada 1%. Kemudian enggak ada 1% kan Bu, murah kan. Kemudian plafonnya itu bisa 500 juta sampai 1 M. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau usaha. Jangka waktunya juga bisa lama, sampai dengan 8 tahun. Ya, kemudian ada juga kredit KMB Plus, kredit mikro BKK Plus. Kalau dulu kredit KMB ini kita peruntukkan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kendal ya, hanya dengan pinjaman maksimal 25 juta. Tapi sekarang kami bisa di KMB Plus itu pinjaman sampai dengan 50 juta. Ini bunganya lebih murah lagi. Ya. Ini bunganya enggak selisih sedikit dengan yang tadi 9%. Itu kalau dibulankan berarti 0,75% per bulan. Ada lagi kredit talangan ya. Jadi Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi atau masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Bapak Ibu bisa ngajukan pinjaman kredit talangan. Bapak Ibu yang mau punya gawe, mau mantu anaknya, itu bisa mengakses kredit talangan. Ya, kita memberikan kredit talangan sampai dengan 50 sampai dengan 500 juta. Ya, dengan jangka waktu karena talangan ini maksimal 6 bulan. Ya, karena talangan kan biasanya mau mantu 3 bulan persiapan, habis itu selesai dikembalikan. Ya. Kemudian ada juga produk kredit yang lain. Harapannya dengan variasinya produk-produk kredit ini, harapannya nanti pencapaian kredit yang belum terkejar, insya Allah sesuai dengan prognosa kita di tahun 2024, 215 miliar sudah bisa tercapai. Insya Allah sudah bisa Bu. Karena bulan ini sampai posisi pada tanggal ini sudah di angka 213 miliar. Artinya kita tinggal mengejar 2 miliar itu kadas cilik. Bagi pemasaran kami katanya kadas cilik Bu. Jadi demikian mungkin yang bisa kami laporkan secara sekilas kepada Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang saham mayoritas PT BPR BKK Kendal, dan juga sekaligus laporan kami kepada Pak Hanif selaku Kabag Perekonomian dan SDA Seda Kabupaten Kendal. Dan mengakhiri sambutan kami, mohon berkenan untuk Pak Kabag Perekonomian bisa memberikan sambutan, dan kemudian Kepala Biro Perekonomian Seda Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memberikan sambutan, arahan, sekaligus bisa membuka acara undian Tamades pada siang hari ini. Akhirnya kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mundolin yang sudah memberikan laporan dan sambutan. Selanjutnya sambutan dari Kabag Perekonomian dan SDA Seda Kabupaten Kendal kepada Bapak M. Hanifuddin Adni, SEMA MECDR. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Perekonomian Seda Provinsi Jawa Tengah, Bu Emi, Komisaris BPR BKK Kendal, Direktur Utama BPR BKK Kendal beserta jajarannya, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita kesehatan, kesempatan, kemauan sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak kurang suatu apapun. Beberapa hari yang lalu saya itu ditanya oleh teman-teman PNS, kapan BPRBK Kendal tamades gitu ya. Itu sering, setiap tahun itu pasti ada yang nanya. Berarti mereka itu nasabah di BPRBK Kendal. Kalau saya membacanya, bahwa saya yakin itu tidak hanya PNS, di golongan masyarakat lain pasti juga banyak yang menunggu-nunggu kegiatan tamades ini. Jadi ini saya membacanya bahwa BPRBK Kendal ini sudah memberikan layanannya kepada masyarakat dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Jadi adanya BPRBK Kendal ini tentunya sudah memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan itu sejalan dengan tujuan dibentuknya perusahaan daerah. Jadi kalau kita lihat tujuan perusahaan daerah yang pertama memang memberikan jasa atau layanan kepada masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini BPRBK Kendal sudah memudahkan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Inklusi keuangan sudah dilaksanakan dan saya yakin tidak hanya mungkin tadi PNS tapi seluruh lapisan masyarakat saya yakin juga disasar oleh BPRBK Kendal. Ini kalau kita lihat dari tujuan dibentuknya BPRBK. Kalau kita lihat tujuan yang kedua, dengan berdirinya BPRBK Kendal ini diharapkan bisa memberikan kontribusinya bagi perekonomian Kendal. Dan ini juga saya lihat sudah dilaksanakan oleh BPRBK Kendal. Kita lihat program-program pembangunan di tingkat lokal juga sudah didukung. Contohnya kalau kita lihat pemberdayaan UMKM, kredit yang diberikan mendukung untuk UMKM. Selanjutnya kalau kemarin saya juga sudah lihat ikut mendukung juga kaitannya pembiayaan Pamsimas ya Pak Dolin. Ada pembiayaan Pamsimas karena kebutuhan air itu memang merupakan hal pokok yang memang harus dipenuhi dan pemerintah harus hadir di situ. Kalau saya lihat lagi BPRBKK juga sudah ikut terlibat dalam kaitannya dengan rumah tidak layak huni. Tahun kemarin atau berapa yang memberikan bantuan berapa kaitannya dengan rumah tidak layak huni karena memang kebutuhan rumah itu juga sama dengan air juga. Kalau nggak salah dulu Jamban juga ya Pak Dolin ya, itu juga setidaknya mendukung program-program pemerintah. Tapi tidak hanya itu, kaitannya dengan perekonomian tadi inklusi keuangan itu memudahkan memperlancar roda perekonomian. Lalu kalau kita lihat lagi BPRBK Kendal juga sudah setidaknya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mungkin itu dampak yang tidak terlalu besar tapi juga setidaknya memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus kalau lihat tujuan yang lain lagi adalah memberikan dividen ya bagi pemerintah daerah karena kita tahu bersama bahwa BPRBK Kendal ini sahamnya merupakan sharing dari provinsi dan kabupaten. Provinsi share-nya lebih gede. Jadi pendapatannya untuk provinsi juga lebih gede. Dan Kabupaten Kendal alhamdulillah kalau nggak salah ya, mungkin itu sejak lama, sejak berdiri. Tapi kalau hitungan saya 7 tahun terakhir aja lah, 7 tahun terakhir itu memang sudah memberikan kontribusi sekitar 13,3 miliar bagi pemerintah Kabupaten Kendal. Tentunya itu juga memberikan ruang fiskal bagi Pemda dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti yang sudah dicanangkan dalam program-programnya. Dan harapan kita ke depan tentunya yang sudah dilaksanakan ini tetap kontribusinya tetap semakin gede gitu ya. Dan seperti kita ketahui bersama, semakin ke depan tantangannya juga semakin besar.
Dan saya yakin di bawah kendali Pak Mundolin ini, BPR Kendal tetap bisa menghadapi tantangan itu dengan dengan percaya diri. Kalau kita lihat sekarang kaitannya perekonomian itu juga dinamikanya juga sangat sangat ramai lah gitu. Terus perkembangan teknologi yang sangat eksplosif ini juga perlu diantisipasi. Lalu kalau para pakar itu bilang tahun-tahun ke depan ini kita mungkin tantangannya lebih ke komposisi demografis, itu juga mungkin perlu diantisipasi juga ke depan agar operasional perusahaan tetap terjaga, tetap memberikan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, harapan kita bersama tentunya bahwa BPR BKK Kendal ini ke depan kinerjanya semakin baik, semakin memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah Kabupaten Kendal pada khususnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan masyarakat menunggu kegiatan Tamades hari ini, untuk nanti pemenang undian juga saya ucapkan selamat nanti bagi pemenang yang akan mendapatkan 1 unit mobil Sigra. Harapan kita hadiah itu bisa menjadikan motivasi agar lebih memberikan kontribusinya dalam pembangunan. Itu harapan kita bersama, bahwa dengan adanya hadiah itu sebagai motivasi, sebagai motivator, sebagai penggugah kan, agar kita semakin kontribusi kita semakin meningkat. Itu harapan kita bersama. Jadi juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, ke depan kita semua berharap BPR BKK Kendal dan semua stakeholdernya semakin maju, semakin baik, semakin memberikan kontribusinya. Kalau bahasanya Pak Yai Lutfi itu semakin memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan gitu ya. Jadi Pak Yai Lutfi kalau manfaat, maslahat, pulang bawa berkat gitu ya. Jadi biasanya itu ya. Terus mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi Pak Direktur biasa pantun, saya itu enggak biasa pantun. Saya biasanya itu senangnya baca puisi gitu ya. Tapi puisi yang pendek-pendek yang menggugah gitu ya. Karena saya penggemar Joko Pinurbo, jadi saya mungkin akan membacakan puisi singkat dari almarhum Joko Pinurbo. Puisinya itu singkat saja. Oh Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa adalah nomormu. Dan Tuhan berkata, itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kabag Perekonomian. Ini selain beliau Kabag Perekonomian juga sang pujangga ternyata. Yang pandai merangkai kata Bapak ya. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Julie Emilia SEMM. Disilakan dan sekaligus nanti membuka acara gebiar undian Tamades PT BPR BKK Kendal Perseroda tahun 2024. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Kendal yang dalam hal ini diwakili kolega saya Pak Hanif. Beliau adalah Kabag Perekonomian dan SDA ya Pak. Jadi kalau di Kendal itu perekonomian ada sumber daya alamnya. Baik. Kemudian yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Kendal yang diwakili Pak Kapolsek,
Kemudian Komisaris PT BPR BKK Kendal, Pak Eko. Direktur Utama PT BPR BKK Kendal, Pak Mundolin. Kepala Kementerian Agama, Pak Kiai Lutfi. Pak Lutfi aja, nggak pakai Kiai ya Pak. Kiai. Oh Gus. Baik, yang kami hormati juga para notaris, perwakilan dari Dinsos dan para saksi, jajaran direksi, staf PT BPR BKK Kendal Persroda yang selalu saya cintai dan saya banggakan, dan yang sangat saya banggakan, para nasabah dan tamu undangan serta masyarakat Kabupaten Kendal. Puji syukur tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita pada pagi hari ini mendung-mendung tapi kayaknya semangat semua. Mudah-mudahan semangatnya ini ya Pak, termasuk semangat untuk memajukan BPR, enggak semangat hanya karena sigranya itu ya Pak. Kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan menurut saya cukup menyenangkan, cukup juga lebih intim, karena biasanya itu yang diundang rame kita tidak bisa saling berhubungan dengan baik. Kalau ini hanya sedikit mungkin kita akan lebih dekat. Ibu dan Bapak yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu tujuan penting dari program promosi undian berhadiah ini adalah sebagai salah satu upaya dari BPR BKK Kendal, yaitu untuk memperkuat hubungan atas kepercayaan nasabah serta meningkatkan loyalitas nasabah, bahkan untuk menjaring minat calon nasabah. Tadi Pak Dirut sudah mengeluh laporan kreditnya berkurang. Nah itu Pak, itu coba itu kenapa kok kreditnya berkurang, apa bunganya kurang rendah mungkin Pak. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Kabak, wah kok mantap juga nih 8 gitu. 0,8, nah mungkin promosinya Pak itu perlu juga ditambah, karena menurut saya Ibu dan Bapak nasabah luar biasa sekali apa yang ditawarkan tadi saya mendengar. Jadi saya rasa perlu dipertimbangkan Ibu dan Bapak. Saya terima kasih yang sudah menjadi nasabah, tapi mungkin perlu dibisikkan oleh kepada tetangga, teman-teman, kerabat, karena promosi yang paling afdol itu dari mulut ke mulut katanya Pak. Ya, apalagi kalau Pak Kiai Lutfi dan nanti yang menyampaikan kayaknya mantap sekali ya Pak ya. Oleh karena itu, agar maksud dan tujuan kegiatan ini berhasil, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin berpesan kepada Pak Mundolin dan jajaran pengurus staf pegawai PT BPR BKK Kendal Persroda agar selalu konsisten untuk memastikan kualitas produk dan layanan agar tetap terjaga dengan baik, dengan melakukan riset pasar secara periodik sehingga terus dapat berinovasi. Tadi sudah banyak sekali inovasinya, tapi inovasi itu berkembang teman-teman Pak di BKK. Jadi kemauan masyarakat juga berkembang, maka produk kita itu harus selalu mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Terus berkembang. Kita paham sekali bahwa pesaing kita itu banyak, maka kita harus menjadi beda di antara para pesaing kita. Kemudian juga untuk meningkatkan loyalitas itu mungkin kita ada perlu pendekatan secara personal. Mungkin saat ulang tahun atau mudah-mudahan tidak ada yang kurang sehat, kita tengok ke sana, itu akan menimbulkan ikatan emosional yang lebih dalam. Kemudian juga kita harus ingat bahwa membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah itu menjadi suatu yang penting dan jadikan menjadi PR setiap hari yang harus bisa diperbaiki dan diperbaiki. Karena kita ini bisnis uang, jadi trust itu menjadi yang pertama, wajib harus kita kuasai. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selain sebagai sarana promosi,
tentu ini adalah suatu bentuk apresiasi kepada para nasabah. Maka saya selalu berpesan kepada para dirut, Pemprov ini punya 33 BPR BKK yang tersebar di Jawa Tengah, Ibu dan Bapak. Dan satu ada yang di namanya BPR BKK Jateng. Nah, sehingga saya selalu berpesan kepada bapak-bapak dirut itu untuk tetap konsisten melaksanakan Tamades, yaitu sebagai bentuk penghargaan. Dan ternyata tadi Pak Kabak sampaikan ditunggu-tunggu, PNS ya nunggu ya Pak ya. Dan tadi dijanjikan sama Pak Dirut, semua yang hadir di sini mendapatkan door prize, awas aja enggak. Nah, itu sebagai wujud apresiasi atas kepercayaan nasabah. Dan juga semua ini terselenggara tentu hasil kerja keras dari Pak Dirut bersama jajaran, maka saya juga mengapresiasi Pak Dirut. Saya ucapkan selamat juga atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan saya pada kesempatan ini juga ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga nasabah, hati-hati, waspada dengan modus-modus pinjol, modus-modus judol. Karena ternyata menurut data ada 980 triliun uang yang beredar di masyarakat Indonesia itu yang lari ke sana. Maka ibu-ibu terutama sebagai Menteri Keuangan di daerah di keluarganya masing-masing, waspadai kalau ada perubahan perilaku keluarganya. Karena ya Pak Polisi, kalau kita main judi ayam sabung ya Pak, atau judi itu kartu, di mana gitu kalau ketahuan kan malunya 7 turunan ya Pak. Tapi kalau pinjol judol itu enggak ketahuan. Di kamar bisa, di kamar mandi bisa. Maka hati-hati kalau ada yang gelagatnya itu masuk kamar mandi bawa handphone lama sekali, itu perlu diwaspadai. Jadi waspadanya enggak, wah ini jangan-jangan punya nyem-nyem nih telepon-teleponan, enggak. Yang kita waspadai sekarang justru itu. Ya, karena mudah sekali itu diakses tanpa agunan. Kalau Pak Mun masih ada agunan ya Pak Mun ya. Kalau judol tidak, cuman foto KTP. Nah, sehingga itu yang perlu kita waspadai. Kalau tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa betapa banyak keuntungan menabung di BPR BKK Kendal, maka saya garis bawahi Pak Dirut bahwa Bapak Ibu yang sudah bertransaksi di perbankan yang berbadan hukum jelas, milik pemerintah seperti BPR BKK Kendal ini sudah yang paling benar. Bapak Ibu, BPR BKK itu milik pemerintah, tadi Pak Kabak sampaikan, milik Pemprov dan milik kabupaten. Ini bukannya mau pamer Pak Ibu, biar Bapak Ibu makin mantap saat promosi ke tetangga, kerabat atau keluarganya. PAD pemerintah provinsi itu 23 triliun. PAD-nya Kendal 570 miliar. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan BPR Kendal, kalau cuma ganti uang Ibu tadi berapa Pak? Damasnya 357 miliar, kecil. Pak Kabak aja bisa nutup ya Pak, 507. Jadi jangan khawatir Ibu dan Bapak, BPR BKK Kendal itu adalah BPR BKK yang sangat sehat. Ya, kalau kreditnya berkurang itu bukan berarti tidak sehat, tapi mungkin tahun ini timnya Pak Mundolin lagi santai-santai, promosinya kurang gitu. Nah, jadi saya jamin bahwa BPR BKK Kendal adalah BPR BKK yang sehat dan tidak perlu khawatir Ibu dan Bapak. Tadi ya Pak jaminannya sudah jelas, 23 triliun Pak. Selanjutnya kalau tadi Pak Mun pantun di depan, kolega saya Pak Hanif ini juga enggak mau kalah puisi.
Saya juga nggak mau kalah, tapi pantun saya ditutupan aja. Baik, buah pepaya kita bekukan. Rasanya renyah, sedap dimakan. Segala usaha dan doa sudah dilakukan. Semoga hadiahnya bisa didapatkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka Gebyar Undian Gratis Berhadiah Tabungan dan Deposito tahun 2024 PT BPR BKK Kendal secara resmi kami buka. Iya, dan secara resmi juga melalui Gong kurang Ibu. lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemukulan secara resmi dengan pemukulan gong. Berkenan menuju ke panggung Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Kendal Perseroda untuk berkenan mendampingi. Pukulnya berapa kali nih? Pukulnya 3 kali, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengundian Tamandes PT BPR BKK Kendal Perseroda secara resmi kami buka dengan 3 pukulan gong. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Dengan demikian secara resmi sudah dibuka untuk acara pengundian. Dan perlu Anda ketahui hadirin Bapak Ibu tamu dengan berbahagia, bahwa dilanjutkan dengan foto bersama dulu. Oke, silakan untuk bisa foto bersama, untuk bisa ditata terlebih dahulu. Baik, sembari foto bersama saya akan menginformasikan kepada seluruh tamu undangan bahwa hadiah yang akan kita undi pada siang hari ini adalah hadiah utama berupa 1 unit mobil Daihatsu Sigra dan hadiah umum berupa 1 sepeda motor Mio Gear, 3 kulkas Polytron, 3 mesin cuci merek Polytron, dan hadiah pemerataan berupa 14 TV Polytron 32 inch dan 14 kompor gas merek Rinnai. Terima kasih kepada Bapak Ibu, bisa kembali ke tempat lagi dan